Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Busdo Alinan dari Departemen Fisika dengan nomor NRT 500-121-1079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktik percobaan mengenai bandul matematis dan bandul fisis. Sebelumnya adalah perbedaan dari bandul matematis dan bandul fisis. Bandul matematis adalah bandul yang pusat masanya tetap dan massa dari batangnya tidak diperhitungkan. Sedangkan pada bandul fisis adalah bandul yang pusat masanya dapat berubah-ubah dan massa dari batangnya diperhitungkan. Prinsip-prinsip percobaan. Ada beberapa prinsip-prinsip dan teori yang mendasari percobaan ini, yaitu percobaan bandul fisis dan matematis. Di antaranya adalah yang pertama, hukum 1 dan hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa gaya diperlukan untuk membuat suatu benda tetap bergerak. Benda akan berada pada kecepatan konstan apabila tidak ada gaya tambahan yang bekerja pada benda tersebut. Hal ini dinyatakan dengan jika tidak ada gaya Newton yang bekerja pada benda, maka kecepatan benda tidak akan berubah, yang berarti benda tidak mengalami percepatan, atau dapat dituliskan dengan persamaan F net sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyimpulkan bahwa untuk menemukan nilai dari suatu gaya yang bekerja pada benda, yang perlu diketahui lebih dulu adalah nilai massa dan percepatan dari suatu objek atau benda yang diamati. Hal ini sesuai dengan bunyi dari hukum 2 Newton yang berbunyi gaya neto pada benda sebanding dengan hasil kali massa benda dan kecepatannya. Dapat dinyatakan dengan rumus F net sama dengan M dikali A. Dalam hal ini, M adalah massa dan A adalah percepatan atau acceleration. Yang berikutnya adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah satu-satu gerak yang termasuk dalam osilasi. Gerak harmonik sederhana terdiri atas frekuensi atau periode yang dapat dirumuskan dengan T sama dengan 1/F. Setiap gerakan yang berulang secara teratur disebut dengan gerak periodik atau gerak harmonik. Perpindahan suatu partikel mulai dari titik asal diberikan sebagai fungsi waktu yang dapat dinyatakan dengan persamaan X T sama dengan XM cos omega T ditambah theta, di mana XM, omega, dan theta adalah konstanta. Gerakan dari partikel ini disebut dengan gerak harmonik sederhana. Berikutnya adalah momen gaya atau torsi. Pada suatu gerak, benda bergerak akan mengalami percepatan apabila dikenai suatu gaya. Hal ini serupa dengan yang dialami oleh benda pada gerak rotasi. Benda yang diam akan berotasi jika pada benda tersebut bekerja satu besaran yang disebut dengan momen gaya atau torka. Torka menghasilkan percepatan rotasi. Torka sebanding dengan gaya, sebanding dengan jarak lokasi dan gaya yang bekerja tersebut putar, sebanding dengan sinus sudut antara vektor posisi gaya yang bekerja dengan vektor gaya sendiri. Dengan demikian, persamaan dari torka dapat dirumuskan dengan torka sama dengan R F sin theta. Jika dinotasikan dalam vektor, torka dapat dirumuskan dengan torka sama dengan R dikali F. Berikutnya adalah momen inersia. Momen inersia adalah salah satu dari besaran pokok yang dimiliki oleh benda tegar. Jika benda berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut omega, maka kecepatan dari translasi benda dapat dituliskan dengan persamaan V sama dengan omega R, dan energi kinetik dari benda adalah K sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 omega R kuadrat sama dengan 1/2 mr kuadrat omega kuadrat untuk energi gerak rotasi. Dari rumus tersebut, maka dapat disimpulkan gerak rotasi kita definisikan sebagai mr kuadrat sebagai momen inersia. Jadi, untuk benda titik yang berotasi terhadap sumbu yang berjarak r dari sumbu rotasi, momen inersianya memenuhi I sama dengan mr kuadrat. Dari percobaan yang telah dilakukan, ada beberapa gejala fisis percobaan. Beberapa diantaranya
Pada percobaan, saat bandul berada di titik tertinggi, percepatannya sama dengan nol. Tetapi, pada saat bandul kembali berayun ke bawah, bandul akan mengalami percepatan yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Bandul dapat berosilasi karena pada bandul tidak dapat gaya Neto yang menyebabkan bandul tidak mengalami percepatan. Faktor yang mempengaruhi osilasi bandul yaitu panjang dari tali bandul dan sudut simpangan dari bandul. Semakin besar sudut yang terbentuk dari bandul, maka bandul akan mengalami osilasi yang besar, dan apabila sudut simpangannya semakin kecil, maka osilasinya juga akan lebih kecil. Dari percobaan yang dilakukan, bandul yang memiliki simpangan 15 derajat memiliki nilai percepatan gravitasi yang rata-rata jauh lebih besar dari 10 derajat. Bandul yang memiliki tali lebih panjang dan sudut lebih besar memiliki peluang osilasi yang lebih besar juga. Demikian presentasi saya dan penjelasan saya mengenai bandul matematis dan bandul fisis pada percobaan kali ini. Sekian dan terima kasih.